Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan warga jemaat dimanapun berada. Sebelum mengikuti renungan hari ini, izinkan kami dari Panitia Pembelian Tanah Perluasan Lahan Gereja menyampaikan informasi HKBP Kramat Jati akan membeli lahan seluas 971 meter persegi eks Zona Baja di depan gedung gereja. Atas kebaikan Tuhan yang disalurkan melalui pemilik lahan, gereja mendapat harga yang sangat spesial, yakni sebesar 13 miliar rupiah belum termasuk pajak dan biaya notaris. Adapun termin pembayaran setelah negosiasi terakhir pada Kamis 18 September 2025 adalah sebagai berikut. Termin 1 DP 1 sejumlah 2,6 miliar rupiah harus dibayar pada tanggal 25 September 2025. Termin 2 sejumlah 7,4 miliar rupiah dibayar tanggal 6 November 2025. Termin 3 pelunasan 3 miliar dibayar bulan Maret 2026. Adapun tujuan gereja membeli lahan tersebut adalah: 1. Meningkatkan pelayanan terhadap anak sekolah minggu, yaitu penambahan ruang kelas, karena sampai sekarang sebagian besar pembagian kelas masih menggunakan ruangan gereja. 2. Membangun ruang serbaguna untuk disewakan dan menjadi tempat ibadah sekolah minggu, sehingga ibadah sekolah minggu dapat paralel dengan salah satu ibadah umum, termasuk menyediakan gudang atau penyimpanan barang yang baik dan ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk dan keluar kompleks gereja untuk kendaraan menjadi terpisah atau 2 jalur. 4. Menambah kapasitas parkir kendaraan, karena keuangan gereja tidak memungkinkan untuk membayar pembelian tanah tersebut dengan waktu termin pembayaran yang sangat sempit. Panitia melaksanakan dengan cara meminjam dari warga jemaat dengan nilai 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, dan seterusnya, atau nilai lain dengan tanpa bunga atau pinjaman lunak. Pinjaman ini akan dibayarkan oleh panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026. Apabila ada permintaan jangka waktu pembayaran pinjaman di luar yang tersebut di atas, panitia bersedia membicarakannya. Adapun sumber dana untuk membayar pinjaman lunak adalah sumbangan atau donasi dari warga jemaat dengan membeli seharga 15 juta per meter persegi. Setiap warga jemaat boleh berpartisipasi dengan membeli 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau seberapa kemampuan kita. Boleh juga menyumbang 1 meter oleh 2 keluarga, atau 1 meter oleh 3 keluarga, atau 4 keluarga, atau lainnya. Sumbangan dengan membeli per meter dapat dicicil dengan 3 tahun, dan panitia menyediakan kartu cicilan pembayaran. Pencarian dana ke pihak lain untuk membayar pinjaman dan membayar pembelian lahan akan dilakukan setelah pembayaran termin pertama atau DP dilaksanakan. Demikianlah penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu generasi muda atau bagi siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjam dana agar lahan tersebut menjadi milik HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Demikian dikatakan,
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Yosua kepada umat Allah, bangsa Israel, agar mereka benar-benar dapat menunjukkan kehidupannya di hadapan Tuhan dengan menguduskan dirinya. Menguduskan diri itu berarti mereka harus dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan atau perlakuan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan ketika datang ke hadapannya untuk memuji dan memuliakan namanya. Karena dengan cara itulah Tuhan mau menerima dan bahkan akan mengabulkan permohonan yang disampaikan kepadanya. Ketika hadir di hadapan Tuhan, tentu sudah benar-benar mempersiapkan diri, baik pikiran, hati, untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu berarti harus menyadari bahwa setiap orang yang hidup baginya, itulah perintah, itulah ajakan yang disampaikan oleh Yosua di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, agar mereka mau menguduskan diri, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib yang mereka tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Israel memang benar-benar memerlukan pertolongan, memerlukan keajaiban Tuhan untuk bisa masuk ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Jadi menguduskan diri, memiliki pengertian, tidak mencemari lagi dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Menguduskan diri menunjukkan kepada prinsip bahwa Allah tidak akan bertindak dengan penuh kuasa atau melakukan mujizat untuk umatnya jikalau hati mereka belum menunjukkan kekudusan. Jadi sebelum kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan tanda dan keajaibannya dalam kehidupan kita, yang tentu kita harus memastikan dahulu bahwa kita hadir di hadapan Tuhan dengan hidup kudus. Tentu untuk hidup dalam kekudusan tidak mudah, karena kita masih hidup dalam daging yang sudah tercemar dengan dosa. Untuk bisa hidup kudus, kita tentu perlu hidup dipimpin oleh Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Jadi Roh Kudus itulah yang memampukan kita supaya kita bisa kudus hadir di hadapan Tuhan. Hati kita akan bersih dan keinginan-keinginan kita akan selaras dengan Tuhan bila kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kekudusan diri adalah syarat utama untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan, serta untuk dapat mengalami keajaibannya. Karena Tuhan itu kudus, maka ketika kita hadir untuk mendekatkan diri kepadanya, juga harus hidup di dalam kekudusan. Bagaimana supaya hidup kita bisa kudus? Tentu kita perlu menjauhkan diri dari sikap, dari perilaku, dan perbuatan serta pikiran-pikiran yang tidak layak di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Maha tahu bagaimana keadaan kita pada saat kita hadir di hadapannya. Tuhan
menghendaki agar kita menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kita dan menyingkirkan apa yang tidak baik, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita datang menghadap kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita diingatkan kembali supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan Allah yang selalu hidup melakukan apa yang Dia kehendaki, karena melalui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, disitulah Tuhan akan melakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana dikatakan tadi, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Karena kita tetap dalam kekuatan, dalam lindungan Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas semua penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami tetap dapat hadir untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kami kembali agar kami benar-benar menunjukkan kebenaran kehidupan kami ketika kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Hidup kami tetap kudus karena itulah yang Engkau kehendaki. Dan melalui kehidupan kami yang kudus itulah Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kami harapkan dan inginkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya semua jemaat-Mu tetap dalam kekuatan dan perlindungan-Mu, supaya benar-benar merasakan betapa besarnya kasih-Mu yang selalu menyertai, melindungi, dan dapat berpengharapan dari semua pemberian-Mu melalui berkat yang Tuhan akan berikan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepada semua jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Karena melalui pekerjaan-pekerjaan itulah mereka dapat merasakan berkat yang Tuhan akan berikan, sehingga membuat jemaat-Mu tetap dapat hidup dengan sukacita. Dan juga kami berdoa buat jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon, tolong mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka dari penyakitnya, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu memberikan pertolongan bagi orang-orang percaya yang berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat hadir di tengah-tengah gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berikan tetap kesehatan dan kekuatan, dan mampukan semua ya Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan setiap hari tetap merasakan kekuatan yang Tuhan telah berikan. Dan juga gereja-Mu Tuhan, kami tetap berdoa kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah gereja-Mu untuk melindungi semua jemaat-Mu, memberikan yang terbaik ketika hadir di tengah-tengah gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Apapun yang direncanakan oleh gereja-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkan dan memberikan yang terbaik, agar nama-Mu tetap mulia di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu melindungi kita dan memberkati kita dalam melakukan semua aktivitas kita. Shalom.